Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan takuna lana fil jinani kanzan ma'rufa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi aqamaha manabiral islami ba'da dhuhur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi awwalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tentunya kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan kudrah dan iradatnya sejenak kita hentikan perjalanan kita, sejenak kita hentikan segala aktivitas keduniaan kita untuk selanjutnya kita terhimpun di tempat yang mubarakah ini dalam rangka untuk berusaha dan meraih kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin juga berkeinginan merasakan, menikmati apa yang kita nikmati saat ini, tetapi mereka tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah karena mereka sedang sakit ataupun kendala-kendala lainnya. Bukan karena Allah tidak sayang kepada mereka, bukan karena Allah pilih kasih kepada hambanya, tetapi sesungguhnya ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa tidak selamanya nikmat dan fasilitas yang Allah berikan kita saat ini selamanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada saatnya di mana Allah akan melakukan pergantian di antara manusia. Hari ini kita sehat, hari ini kita sempat, mungkin di suatu waktu nanti Allah mentakdirkan kita untuk tidak sehat, atau mungkin Allah mentakdirkan kita untuk tidak sempat. Oleh karena itu ketika potensi itu masih diberikan oleh Allah, maka sangat bijak rasanya ketika segala potensi itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya seperti yang kita lakukan pada siang hari ini. Salawat salam kita kirimkan atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita kirimkan kepadanya memudahkan kita dikenali dan mengenali Rasulullah di akhirat kelak. Kita tidak kenal bagaimana wajah Rasulullah, lebih-lebih Rasulullah tidak kenal wajah kita. Tetapi dengan salawat yang senantiasa kita kirimkan kepadanya, maka itu insya Allah akan menjadi identitas pengenal kita ketika kita dikumpulkan di tengah-tengah manusia di padang mahsyar kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai bagian penting dari rangkaian khutbah Jumat kita pada siang hari ini, selaku khatib, saya mengingatkan diri saya dan saya mengajak kepada kita semua, mari kita jadikan momentum Jumat ini sebagai momentum untuk senantiasa menjaga, memelihara bahkan meningkatkan nilai-nilai ketakwaan yang ada dalam diri kita. Kalau Ramadan 1 bulan yang lalu kita dididik oleh Allah dengan berbagai macam aktivitas ibadah di siang maupun di malam hari agar kita mencapai derajat muttaqin, maka Jumat ini
adalah momentum untuk kita tetap menjaga dan menstabilkan nilai-nilai ketakwaan itu sampai akhir hayat kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat dalam Al-Quran, paling tidak ada 3 perintah Allah yang menyertai setelah perintah beriman dan bertakwa. Atau dalam arti kata, bahwa setelah kita memaksimalkan berupaya mencapai derajat muttaqin, maka 3 perintah itu penting untuk selalu kita jaga agar derajat muttaqin itu bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita yang kelak. Yang pertama dalam Al-Quran, agar kita selalu menjaga, selalu mengevaluasi, mengintrospeksi diri. Dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah selalu mengevaluasi, melihat, mengintrospeksi apa yang kita lakukan hari ini untuk hari-hari yang akan datang. Kenapa penting kita untuk selalu mengintrospeksi diri setelah kita berupaya mencapai derajat muttaqi? Karena ternyata Al-Quran mengisahkan kepada kita bahwa iblis sebelum dilaknat oleh Allah, iblis adalah makhluk yang sangat taat dan patuh kepada Allah. Bahkan begitu taat dan patuhnya, sehingga riwayat menyebutkan tidak satu jengkal pun tanah di muka bumi ini yang tidak ditempati sujud. Begitu taat dan patuhnya kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menempatkan iblis sederajat dengan malaikat atau dalam golongan al-mukarrabun. Akan tetapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, fa iza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi wa kanu lahu sajidin. Ketika Allah telah meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk tunduk dan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, yang tentunya sujud di sini bukan sujud untuk menyembah, bukan litta'abbud, tetapi litta'zim, sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Semua malaikat mengikuti perintah Allah. Semua malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Tetapi iblis aba wastakbar, enggan bersujud. Iblis pada saat itu langsung menyombongkan diri. Lalu Allah bertanya, qala ma manaka tasjuda bima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alim. Wahai iblis, kata Allah, apa yang membuat kau enggan bersujud kepada Nabi Adam? Apakah engkau takabur karena engkau merasa lebih di atas, karena engkau merasa lebih tinggi? Dan ternyata iblis mengakui, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Qala ana khairum minhu, ya Allah, saya lebih baik, lebih mulia daripada Nabi Adam. Engkau menciptakan saya dari api, sementara engkau menciptakan dia dari tanah liat yang hitam. Bahwa setelah iblis merasa derajatnya tinggi karena begitu dekatnya kepada Allah dengan ibadahnya, maka muncul 3 arogansi individual iblis, la'natullah alaih. Yang pertama, muncul arogansi spiritual, merasa lebih mulia daripada Nabi Adam karena dia merasa sudah lebih lama menyembah kepada Allah, sudah merasa lebih banyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga merasa tidak pantas untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam yang sama sekali belum menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, muncul arogansi asal usul. Dia merasa asalnya lebih mulia daripada Nabi Adam karena dia diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan yang ketiga, muncul arogansi senioritas, merasa lebih senior, merasa sudah lebih lama menikmati fasilitas surga, merasa lebih lama sujud beribadah kepada Allah, sehingga merasa tidak pantas memberikan penghormatan kepada yang dia anggap lebih junior daripada dirinya.
Maka apa yang terjadi pada saat itu? Allah mengatakan, ukhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah dari surga, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang terkutuk. Maka penting Allah mengingatkan kepada kita bahwa setelah kita berusaha mencapai derajat muttaqin, jangan sampai muncul dalam diri kita merasa lebih mulia daripada orang lain, merasa lebih bertakwa daripada orang lain. Wala tuzakku anfusakum, jangan sampai engkau mensucikan dirimu sendiri. Maka penting kita untuk selalu mengevaluasi dan mengintrospeksi diri kita. Kemudian yang kedua, perintah Allah setelah perintah beriman dan bertakwa, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan senantiasalah engkau berkata benar atau jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Senantiasalah engkau memiliki sifat jujur, karena sifat jujur akan mengantarkan engkau kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan engkau kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, iyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah olehmu sifat kebohongan, karena kebohongan akan mengantarkan kamu mencapai sifat fujur, dan sifat fujur itulah yang akan mengantarkanmu untuk masuk ke dalam neraka siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berdusta satu kali dibutuhkan beberapa kebohongan berikutnya dalam rangka untuk menutupi kebohongannya. Sehingga orang yang sering berdusta, orang yang sering berbohong, perlahan akan menjauhkan diri dari karakter orang-orang yang bertakwa. Maka penting kita memiliki sifat jujur setelah kita berusaha mencapai derajat muttaqin, sebagaimana yang kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan yang lalu. Kemudian yang ketiga, perintah yang selalu mengiringi perintah beriman dan bertakwa dalam Al-Quran adalah ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa, hendaklah engkau selalu berpihak atau berada di pihak orang-orang yang senantiasa memperjuangkan kebenaran. Betapa banyak dalam kehidupan kita sehari-hari orang rela meninggalkan walaupun dia tahu bahwa orang itu berada di pihak kebenaran demi mempertahankan diri dan kelompoknya. Maka penting kita miliki 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Kita dididik oleh Allah dengan berbagai macam aktivitas ibadah agar kita mencapai derajat muttaqin. Maka 3 perintah ini penting kita perhatikan dalam diri kita untuk senantiasa mengintrospeksi diri, untuk senantiasa mengevaluasi diri. Jangan sampai muncul arogansi dalam diri pribadi kita. Yang kedua, untuk senantiasa berkata jujur, berlaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, kata Al-Quran adalah agar kita senantiasa membela atau berada di pihak orang-orang yang senantiasa memperjuangkan kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah.